Ketika Islam menjadi bahan olok-olok bagi sebagian orang. Ketika Al-Quran dinistakan dan disalahartikan. Ketika Nabi dan Rasul sudah tidak lagi menjadi panutan. Apakah umat Islam hanya akan berpangku tangan dan membiarkan penistaan agama di depan mata terus berlanjut? Inilah jawaban para ulama ketika ditanya, apakah perlu membela agama Allah? Kalau agama kita diinjak-injak orang, jangan pikirkan Allah Maha Besar untuk menolong agamanya. Agama ini tak perlu ditolong. Ngapain kita tolong-tolong agama ini? Seolah-olah dia tak mampu menolong. Al-Aziz, Al-Jabbar. Biarkan agama ini pijak-pijak orang. Yang penting kita tenang. Ustaz setan itu. Tak betul. Di dalam berucap, kalau itu menisbahkan tokoh ulama, nggak mungkin ulama ngomong begitu. Ulama pasti omongannya adalah ditimbang. Nggak mungkin orang membela. Siapa kamu membela Islam? Memangnya kamu lebih hebat dari Islam? Siapa kamu membela Allah? Memangnya kamu lebih hebat dari Allah? Kalau seorang alim nggak akan ngomong begitu. Kita perlu membedakan antara bagaimana kita membela Allah, membela agama Allah, beribadah kepada Allah, dan bersalat kepada Rasulullah. Ini gambaran. Kalau kalimatnya begini, Allah nggak perlu pembelaan darimu, Allah nggak perlu ibadahmu, Nabi Muhammad nggak perlu sholawat darimu, itu benar. Tapi jangan dikatakan kamu nggak perlu sholawat, kamu nggak perlu bela Allah, itu salah. Beda kalimatnya. Memang Allah nggak perlu bantuan dari kita, Allah Maha Kuasa. Tapi kita perlu membantu, menolong Allah. Makna menolong itu apa sih? Bukan Allah itu lemah lalu kita tolong. Menolong Allah itu seperti apa? Menolong agama, membela agama Allah itu seperti apa? Kan sudah ada contoh. Bahkan Al-Quran sendiri juga menjelaskan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Hei orang yang beriman, jadilah engkau penolong Allah. Itu parah banget itu ya, penista agama. Udahlah doain aja biar masuk Islam. Nah itu salah. Gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi gini loh maksudnya. Sama kayak orang ngomong gini, bro, gimana bro? Ini istrimu mau melahirkan, kamu santai-santai aja nggak mau nyari duit. Ah sudahlah, Allah yang ngatur rizki kok. Yang kayak gini belum belajar qada wal qadar, paham? Kodoknya antum itu adalah meyakini bahwa Allah punya rencana terbaik, bahwa Allah memberikan antum rencana yang tapi yang menjadi kewajiban antum adalah kerja. Perkara Allah kasih atau tidak itu iman. Tapi kerjanya itu harus. Maka ketika melihat penista agama, udahlah doain aja. Lalu antum diem-diem aja. Antum malas. Antum takut, pengecut. Lagi perang kan persis kan kayak Nabi Musa kan. Udah kamu perangannya sama Tuhanmu. Kalau perang sama Tuhan masa kalah sih? Gitu kan intinya. Aku di sini duduk-duduk aja. Kamu tuh malas. Kamu tuh pengecut gitu kan ya. Harusnya kamu tuh ya berperang, perkara dimenangkan atau mati. Kalau dimenangkan berarti Allah ridho, berarti kalau mati Allah ridho. Sudah gitu cara mikirnya. Loh, kok ada penolong Allah di sini? Memangnya kamu siapa ya? Ini, jangan suka membuat kalimat-kalimat yang bikin aneh deh. Menyakiti orang. Jadi Allah tidak perlu dengan ibadah kita. Tapi kita perlu beribadah, penghambaan kita untuk dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad gak perlu dengan salawat kita, tapi kita perlu dengan salawat kita agar mendapatkan rahmat dari Allah. Kan begitu. Kita yang perlu, Allah gak perlu. Jangan dilemahkan semangat orang gak perlu. Ente ini siapa membela Allah? Ini kan kalimat kurang ajar. Al-Quran akan dilawan. Jangan bikin nyakiti. Ada orang-orang mendirikan suatu perkumpulan untuk melawan, membela Allah. Jangan diremehkan ini. Kayak Wahab Hasbullah waktu yang menggelari Ansor, itu adalah kembali kepada Ansarullah. Sahabat Nabi yang di Madinah Ansor. Mau dihinakan kayak Wahab Hasbullah. Ayo. Salah dia memilih Ansor. Atau kalimat orang yang membuat pembela Islam, membela agama Allah. Kita katakan, kamu itu siapa membela Islam, membela Allah? Anda jangan merusak semangat perjuangan orang beriman. Ada merendahkan semangat orang yang beriman. Ansor. Bahkan pembela Sayyidina Isa alaihissalam, nahnu ansori ilallah, nahnu ansarullah. Aku adalah penolong-penolong Allah. Jadi di saat kita menjadi penolong Allah itu orang beriman ngerti, bukan Allah minta pertolongan kita, bukan. Hanya orang di luar kayak Yahudi yang nggak paham. Waktu man alladhi yuqridullah qardan hasana,
Barang siapa mengutangi Allah, wah, orang Yahudi senang. Hehe, Allah fakir ya, kita berarti kaya dong. Lah inilah orang yang merendahkan orang yang menamakan dirinya pembela Islam, dia kayak Yahudi. Orang yang merendahkan orang yang mengatakan dirinya Ansarullah, dia seperti orang Yahudi tadi. Gitu loh. Jangan sampai udahlah doain aja semoga dia masuk Islam, jangan dimaki, ya betul, jangan dimaki, jangan dikritik ya, jangan dikritik gimana? Gitu kan ya. Ini kan lucu gitu kan ya. Agama Allah nggak usah dibela, ngawur. Gitu kan ya. Lah kenapa? Ya betul, kalau misalnya Allah pengen orang-orang itu mati, mati semua. Allah memang betul kekuatannya luar biasa. Tapi yang ditanya itu antum, bukan Allah. Makanya di sini dijelas, jangan dicampur adukan perbuatan Allah dengan perbuatan manusia, nggak nyambung. Kalau antum nyampurin gitu terus, ya antum nggak akan pernah beragama dengan benar. Bro, kok kamu nggak negur saudaramu? Dia kan nggak sholat. Semua itu kan takdir. Manusia hidup itu hanya takdir Allah. Fa'alu lima yurid. Pakai dalil pula gitu. Allah itu melakukan segala sesuatu yang dia kehendaki. Berarti ketika teman saya, saudara saya itu nggak sholat, itu adalah kehendak Allah. Sudah, jangan dia. Nanti kalau Allah berkehendak dia sholat sendiri kok. Iya itu ngawur itu. Nggak pernah belajar qada wal qadar sih, gitu kan ya. Nah makanya belajar dulu, ngaji gitu kan ya. Qada itu apa, qadar itu apa, pilihan, paksaan gitu kan ya. Nah itu adalah lalai daripada kewajiban. Karena perbuatan Allah jangan dicampur adukan dengan perbuatan yang diwajibkan kepada kita. Kewajibannya sudah jelas. Perkataan seperti tadi adalah argumentasi orang yang ceroboh, lalai, pengecut dan sebagainya. Kan orang kafir waktu itu mendengar man dzalladzi yuqridu qardan hasanan fa yudha'ifahu lahu adhafan katsira. Barang siapa menghutangi Allah akan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Ini orang Yahudi itu melesetkan. Laqad sami Allahu alladzina, laqad sami Allah telah mendengar. Alladzina qalu, mereka orang yang berkata, innallaha fakirun wa nahnu ahniya. Allah fakir, kita kaya. Jadi orang Yahudi begitu. Lihat tuh di Al-Quran, Allah tuh fakir, minta diutangin, kita yang kaya. Ini kan meremahkan pembela. Maka kalau ada orang menamakan dirinya pembela agama Allah, pembela Al-Quran, pembela Islam, itu ada contoh. Bukan berarti Allah perlu pembelaan, tidak. Kita yang perlu membela agar kita disayang, dicinta oleh Allah. Intan surullah yansurkum. Kalau engkau menolong Allah, kau akan ditolong. Jangan lalu meremehkan, lalu berkata, memang Allah lemah ya, kita kuat dong, Allah minta pertolongan dari kita. Yahudi, hati-hati ini. Makanya tolonglah kalimat orang bersemangat li'ila'i kalimatillah. Bahkan Nabi mengatakan jihad yang benar apa? Litakuna kalimatullahi al-ulya, agar kalimat Allah yang ditinggikan. Kan sudah tahu Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, nggak perlu ditinggikan lagi. Cuman kenapa Nabi mengajari berjihad, membela agama? Kenapa? Kita yang ingin selamat agar umat Islam tentrem, lestari, tidak dikuasai oleh orang-orang di luar Islam, tidak dinodai agama, tidak ada macam-macam dengan Al-Quran. Kita perlu berhati-hati deh. Kalau itu mungkin dinisbatkan ulama, bukan ulama. Nggak perlu diikuti orang-orang seperti itu, karena dia melemahkan, meremehkan orang berjuang, meremehkan orang-orang besar seperti Kiai Wahab Hasbullah beri nama Ansar. Itu kembalikan kepada Ansar yang ada di Madinah. Ansarullah, pembela Nabi, pembela Allah. Mau direndahkan orang seperti itu, hati-hati. Termasuk yang pakai gelar pembela pejuang-pejuang, jangan direndahkan. Pakai omongan-omongan guyonan semacam itu. Urusan kebenaran jangan pakai guyonan ya ikhwan. Jangan Anda merusak umat, jangan memecah belah. Jangan, ya kita perlulah insaf lah. Kita berjuang juga nggak banyak-banyak amat, mau gembosi orang yang berjuang di jalan Allah. Tolonglah ya, semuanya kalau berbicara yang benar. Omongan saya pun bisa salah, akan tapi paling tidak ya, jangan sampailah kita tuh tidak berhati-hati. Kalau saya diomong ya saya bisa salah, dan saya manusia dan banyak kesalahan saya. Cuman di saat hal-hal semacam ini saya sedih. Kalau mendengar, kalau seandainya betul, memang saya pernah mendengar, sudah lama saya mendengar. Tidak tahu siapa yang ngomong, saya tidak tahu. Ini nggak paham Al-Quran orang ngomong begitu. Persis sampai orang Yahudi tidak ngerti. Seolah-olah kalau Allah mengatakan siapa, Allah ngomong pinjamkan kepadaku, seolah-olah dianggap Allah fakir beneran. Kalau ada orang, tolonglah Allah, Allah lemah, perlu saya tolong. Ini kan sama orang-orang kafir Yahudi itu, orang-orang di luar Islam.
Sementara kita bicara orang Yahudi sendiri, orang Yahudi kita tidak merendahkan agama lain. Orang Yahudi mereka percaya dengan Tuhannya Allah. Cuman di Arab waktu itu menghina Nabi. Karena waktu ada ayat turun man dzalladzi yuqridullah qardan hasana. Mengejek sebetulnya, padahal mereka orang Yahudi juga beriman Allah yang Maha Kuasa. Mereka beriman, meyakini kuasa dari Allah, cuman mengejek. Makanya di akhir zaman ada orang niru gaya orang suka ngejek begitu. Memangnya siapa ente bela Allah? Allah tidak perlu belaan sama ente. Memangnya ente siapa? Dulu. Seolah-olah ente lebih gede dari Allah. Wah, ini kan persis orang yang nggak paham agama tadi pada zaman Nabi. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Kalau ada orang yang punya ucapan semacam itu, tolong segera ditarik dan minta ampun kepada Allah. Memberikan kalimat kepada orang yang menyatukan umat. Ini kan merendahkan, coba. Kita merendahkan ulama besar pada zaman dulu. Syekh Wahab Hasbullah orang soleh. Kita merendahkan orang akhir zaman ingin berjuang di akhir-akhir. Kita merendahkan orang. Merendahkan apakah diajarkan oleh Rasulullah? Nggak boleh orang ingin berjuang di jalan Allah. Aku akan menjadi pembela Allah. Aku mati di jalan Allah.